itu pasti Mas Farhan yang akan tanya ke Pak Wawan tuh. Jadi begini Pak, Mas Indra, kalau kita melihat dulu ya kondisi di negara kita ya, ini kan pasti sudah menjadi satu penelitian di UI di tempatnya Pak Abdul ya. Di negara kita ini kan sudah banyak sekali lembaga pendidikan yang kiblatnya itu sudah Talibanis lah ya. Mereka sudah tidak mau menghormat kepada bendera, lalu kemudian tidak mau pasang fotonya presiden, tidak mau menghafal menteri-menteri, tidak mau menghafal parpol-parpol. Nah itu semua juga harus diwaspadai. Karena itu sekolah itu kan pabrik dari calon pemimpin kita gitu ya, pabrik dari untuk mencerdaskan bangsa. Itu dulu dibenahi ya. Tentunya untuk mengurus terorisme itu pasti semua yang ada di sini sepakat, bukan hanya urusan BNPT, BIN, TNI, Polri saja, tetapi juga lembaga-lembaga KL seperti Departemen Pendidikan, lalu kemudian Departemen Sosial dan Agama. Nah ini semua harus dibenahi dulu. Nah kalau kita tadi mengacu pada apa yang disampaikan oleh Pak Ansat ya, bahwa petinggi politik ya, itu ya kita tentu tahu lah itu siapa. Dan ada juga dari pimpinan universitas itu juga mengatakan bahwa Taliban itu akan baik-baik saja, perempuan juga akan diurus dengan baik dan lain sebagainya begitu. Agak shock juga saya mendengar hal itu, katanya akan ada perubahan dan lain sebagainya. Nah sekarang saya masuk ke pertanyaannya Mas Indra terkait dengan komunikasi intelijen. Intelijen itu kan tugasnya adalah sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Kebetulan dulu saya adalah sekretaris Panja ya, waktu saya masih anggota Komisi 1 DPR. Itu yang namanya tugas intelijen adalah pengumpulan data. Jadi data gathering ya. Komunikasi itu dilakukan adalah untuk pengumpulan data sehingga kita mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Jadi bukan dalam bentuk infiltrasi, melakukan satu pengaruh-pengaruh, lalu dan lain sebagainya. Kemarin Pak Wawan itu kan melakukan penyusupan gitu ya. Kalau kita bicara soal penyusupan, tentu kita akan bicara juga dengan desepsi ya. Di situ kan pasti tidak mungkin terang-terangan saya dari BIN loh gitu, BIN Indonesia, lu tahu apa enggak sih, kan nggak mungkin begitu juga, pasti akan melakukan pengelabuan masuk ke dalam mereka, mungkin juga wajah orangnya seperti Mas Abdul ini agak Arab-Araban gitu kan. Jadi orang kan terkelabui sehingga apa adanya dapat diungkapkan itu ya. Jadi komunikasi intelijen itu adalah kembali saya tekankan di sini data gathering itu yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Wawan, tetapi Pak Wawan menyampaikannya dengan penyusupan sehingga orang heboh berpikir bahwa BIN cawe-cawe di sana untuk kepentingan Indonesia berkaitan dengan Taliban. Adapun seperti tadi disebutkan oleh Pak Ansat bahwa ada salah seorang bisa dibilang mantan pimpinan parpol itu mengatakan bahwa Taliban baik-baik saja dan memang harus dilakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Taliban ya. Bahkan juga orang-orang di sekitarnya juga semua bikin webinar ya, hiruk pikuk terkait Taliban. Tentu Pak Abdul sudah mengikuti lah hal ini, tahu orang yang saya maksud. Jadi hal ini siapa sih ya, Pak Abdul tahu lah itu. Diundang juga kan webinarnya, saya juga diundang gitu. Jadi saya bisa mendengarkan bahwa mereka ingin to convince bahwa Taliban itu baik-baik saja, Indonesia nggak usah terlalu khawatir. Bagaimana kita mau tidak khawatir ya kalau kita lihat anak muda kita, lalu murid-murid di sekolah sudah tidak mau menghormat kepada merah putih, lalu tidak mau melakukan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Dan semua itu berbahasa Arab. Saya bukannya lalu mengatakan bahasa Arab itu tidak baik dan konotasinya itu teroris gitu, tidak. Tetapi kalau ini arahnya sudah ke terorisme ya, ke radikalisme, itu bahaya. Sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai terorisme itu kan bukanlah hanya ingin berbuat
kasar ya, atau mencelakakan dengan amunisi dan lain sebagainya, Ya. membunuh sebesar-besarnya, bukan, tetapi kembali kepada kekuasaan. Mereka juga ingin berkuasa dengan cara mereka. Demikian. Ya saya secara gamblangnya menyebutkan kenapa sih harus kalau disebutkan teroris selalu lekat dengan hal-hal tertentu dalam Islam. Saya kan jangan sampai nanti terkesan begini, jangan sampai yang celana cingkrang teroris, jangan sampai yang jenggotan teroris. Jadi jangan membentuk atau membangun satu persepsi yang tidak relevan. Jangan sampai yang nggak dengar musik teroris gitu kan, jadi aneh gitu. Yang belajar bahasa Arab teroris. Terus cara berpikir begini kita akan katakan begini, oh jadi yang belajar bahasa Mandarin itu komunis. Yang belajar bahasa Rusia itu komunis. Iya. Ya, jadi itu kan cara berpikir yang salah gitu. Betul. Ya, jadi saya ingin membangun sebuah kesetaraan dengan struktur yang berpikir yang benar bahwa sikap toleran dan menghormati itu penting. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi saya ingin membangun sebuah kesadaran persepsi publik menempatkan keadilan yang objektif itu pada tempat yang benar. Jadi jangan sampai karena sentimen tertentu kita katakan oh ini nih. Nah, misalnya pandangan A, pandangan B, kita tidak spesifik ya mengatakan misalnya pihak tertentu tidak. Kita hanya ingin mengatakan mari bangun persepsi yang benar, objektivitas yang proporsional, sehingga kita tidak harus memaksakan apa yang kita inginkan jadi sebuah kebenaran mutlak yang orang lain harus ikut persepsi kita. Ya. Betul. Ini ciri berpikir liberal. Jadi liberal itu kadang-kadang aneh gitu cara berpikirnya. Ya, dia selalu merelatifkan kebenaran kan? Yang dimiliki orang lain, tapi memaksakan pendapat pribadi untuk menjadi kebenaran mutlak bagi semua orang, kan aneh gitu. Iya. Ya dia mengatakan itu nggak benar, ini salah gitu. Tapi saat yang bersamaan dia memaksakan apa yang dia ingin sampaikan, kan tidak tepat ya. Nah, jadi di sini kita saling menghormati, menghargai, apalagi kan dalam undang-undang jelas pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Iya. Nah,